Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Pak Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal gaya gerak listrik industri untuk konduktor bergerak dalam medan magnet sesuai indikator meliputi memahami konsep hukum Faraday, menerapkan rumus GGL induksi untuk konduktor bergerak dalam medan magnet. Untuk memudahkan menyimak, memahami pembahasan soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus GGL induksi untuk konduktor bergerak dalam medan magnet seperti yang terpampang pada layar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal, jenis-jenis soal yang disajikan membantu nanti dalam menghadapi ujian tengah semester, akhir semester, maupun ujian bentuk lainnya. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Gambar di bawah menunjukkan batang konduktor yang meluncur di sepanjang rel logam. Alat ini berada dalam medan magnet homogen dengan kekuatan 0,4 Tesla yang arahnya masuk ke halaman atau menjauhi pembaca. Batang ditarik ke kanan dengan kecepatan konstan 6 meter per sekon oleh gaya. Satu-satunya hambatan signifikan dalam rangkaian berasal dari resistor 3 ohm yang ditunjukkan di bawah. Besar GGL induksi dalam rangkaian dan besar arus induksi adalah, coba perhatikan bawah, B-nya 0,4 Tesla, L 30 cm sama 0,3 meter, Pi 6 meter per sekon, R-nya 3 ohm, GGL-nya berapa, I-nya berapa. Ingat begitu mulai satuan dalam sistem, ingat rumus GGL untuk batang penggerak dalam medan magnet, GGL sama dengan BL Pi sin theta. Karena tegak lurus, sin theta-nya 1, sehingga GGL bisa dituliskan B kali L kali Pi. Masuk angkanya. Baris kedua dari bawah, 0,4 kali 0,3 kali 6 meter per sekon, hasilnya 0,72 volt. Ingat dari hukum ohm baris terakhir, GGL sama dengan I kali R, atau I sama dengan GGL per R, sama dengan 0,72 volt per 3 ohm. Hasilnya 0,24 ampere. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal itu. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain. Batang yang ditunjukkan di bawah ini bergerak ke kanan pada rel dengan hambatan hampir 0. Dengan kecepatan 5 meter per sekon, jika B 0,8 Tesla, di seluruh wilayah tersebut, berapa arus yang mengalir melalui resistor 2 ohm dan arahnya? Jawab dari yang ada, B 0,8 Tesla, L 40 cm sama dengan 0,4 meter, Pi 5 meter per sekon, R 2 ohm, I-nya berapa dan arahnya. Garis kedua di bawah, ingat rumus GGL, yaitu B kali L kali Pi sin theta. Nah, karena tegak lurus maka sin theta-nya 1, sehingga menjadi, masuk angkanya 0,8 kali 0,4 kali 5, hasilnya 1,6 volt. Jadi besar GGL-nya 1,6 volt. Garis terakhir, untuk mencari kuat arus, GGL sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan G per R, masuk angkanya 1,6 volt per 2 ohm, hasilnya 0,8 ampere. Untuk mencari arah arus bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Arahkan ibu jari ke arah Pi, kemudian dari gambar medan magnetnya menuju pembaca. Keparkan 4 jari yang lain ke menuju pembaca, maka tangan akan terbuka ke arah bawah. Sehingga arah arusnya yaitu searah jarum jam. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal yang lain. Pada gambar di bawah, rel bagian ujung penghubung dan batang semuanya memiliki hambatan persatuan panjang sebesar 2 ohm per cm. Batang bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika medan magnetnya 0,75 Tesla di seluruh wilayah tersebut, berapa arus dalam rangkaian ketika, perhatikan gambar A 8 cm, tentukan juga arah aliran arus. Jawab dari yang ada, ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem, B 0,75 Tesla, R 2 ohm per cm kali 8 cm sama dengan 16 ohm, L 20 cm 0,2 meter, Pi-nya 4 meter per sekon, I-nya berapa dan arahnya.
BGL, ingat rumusnya baris kedua di bawah BL Pi sin theta, karena tegak lurus maka sin theta-nya 1, masukkan angkanya 0,75 kali 0,2 kali 4, hasilnya 0,6 volt. Ingat dari hukum Ohm, GGL I kali R, baris terakhir, sehingga I sama dengan G per R, 0,6 per 16, hasilnya 0,0375 ampere atau 37,5 miliampere. Seperti sebelumnya, menggunakan kaidah tenggangan, arahkan ibu jari ke arah kecepatan, 4 jari yang lain ke arah medan, sehingga tangan terbukanya yaitu ke arah atas, sehingga arah arusnya yaitu berlawanan arah jarum jam. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal tipe lain lagi. Sebuah batang sepanjang 25 cm bergerak dengan kecepatan P dalam bidang yang tegak lurus terhadap medan magnet dengan kekuatan 0,4 Tesla. Batang vektor kecepatan dan vektor medan magnet saling tegak lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Besar kecepatan batang jika perbedaan potensialnya adalah 2 volt. Delta yang ada B 0,4 Tesla, L 25 cm sama dengan 0,25 meter, GGL-nya 1,2 volt, Pi-nya berapa? Ingat baris terakhir, ingat rumus GGL sama dengan B kali L kali Pi bila medan magnet dan kecepatan tegak lurus. Sehingga Pi sama dengan GGL per B kali L, masukkan angkanya baris terakhir kanan, 1,2 per 0,4 kali 0,25, hasilnya 12 meter per sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Batang yang ditunjukkan pada gambar di bawah bergerak melalui medan magnet homogen dengan kekuatan 0,6 Tesla. Arahnya mendekati pembaca dengan kecepatan konstan sebesar 8 meter per sekon. Berapakah perbedaan potensial antara ujung-ujung batang peki dan ujung batang manakah yang memiliki potensial lebih tinggi? Coba perhatikan bawah, dari yang ada B 0,6 Tesla, L 30 cm sama dengan 0,3 meter, Pi 8 meter per sekon, GGL-nya berapa dan potensial mana yang lebih tinggi? Ingat, karena di sini kecepatan dan medan magnet saling tegak lurus, maka GGL-nya baris terakhir GGL sama dengan B kali L kali Pi, masukkan angkanya 0,6 kali 0,3 kali 8, hasilnya 1,44 volt. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, maka ibu jari arahkan ke Pi, 4 jari yang lain buka, arahkan ke medan magnet, yaitu ujung baca, maka arus pada pengentor peki arahnya dari Q ke P, sehingga PQ lebih besar daripada tegangan di P. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Pada rangkaian yang ditunjukkan pada gambar di bawah, batang meluncur di sepanjang rel konduktor dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon. Kecepatan berada pada batang yang sama dengan rel dan diarahkan pada sudut 30 derajat terhadapnya. Medan magnet homogen diarahkan keluar dari halaman atau mendekat pembaca, besarnya 0,8 Tesla. Besar GGL induksi pada batang adalah, jawab, dari yang ada B 0,8 Tesla, L 25 cm sama dengan 0,2 meter, Pi 5 meter per sekon, tetanya 30 derajat, GGL-nya berapa? Ingat, kalau medan magnet dan kecepatan mulut sudut, GGL-nya yaitu baris terakhir, GGL sama dengan BL Pi sin theta. Masukkan angkanya 0,8 kali 0,25 kali 5 kali sin 30 derajat. Ingat sin 30 setengah. Maka besar GGL-nya yaitu 0,5 volt. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Hati-hati apakah kecepatan dengan medan mundur sudut atau tegak lurus, sehingga memudahkan menggunakan rumus yang ada. Selamat menyimak soal lebih lanjut.
Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal tipe lain lagi. Ketika frekuensi sudut 36 radian per sekon diterapkan pada rotasi batang logam sepanjang 2,5 meter di sepanjang sumbu yang melewati salah satu ujung batang lainnya bersentuhan dengan cincin logam yang berbentuk lingkaran. Di setiap titik terdapat medan magnet tetap dan seragam 0,5 Tesla yang sejajar dengan sumbu. Tentukan GGL atau gaya elektrik yang dihasilkan antara pusat dan cincin. Jawab, seperti yang ada, baris 3 dari bawah, B 0,5 Tesla, omega 36 radian per sekon, L sama dengan jari-jari sama dengan 2,5 meter. Nah, dalam hal ini kita cari dulu kecepatan linearnya. Pi sama dengan omega R plus 0 per 2. Masukkan angkanya, 36 kali 2,5 tambah 0 per 2, hasilnya 45 meter per sekon. GGL-nya berapa? Nah, dalam hal ini, medan magnet dan kecepatan saling tergabung, sehingga GGL-nya baris terakhir, GGL sama dengan B kali L kali Pi, masukkan angkanya, 0,5 kali 2,5 kali 45, hasilnya 56,25 volt. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang terakhir. Sebuah batang tembaga dengan panjang 80 cm berputar di sekitar salah satu ujungnya dengan kecepatan sudut omega 200 radian per sekon dalam medan magnet 0,4 Tesla seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Bidang rotasi tegak lurus terhadap medan besar GL antara kedua ujung batang tersebut adalah dari yang ada B 0,4 Tesla, L sama dengan R 80 cm sama dengan 0,8 meter, omega 200 radian per sekon, GGL-nya berapa? Nah, kita selesaikan di sini elemen panjangnya, baris kedua dari bawah, D epsilon sama dengan B kali Pi dx. Nah, Pi-nya kita ganti sehingga menjadi B kali omega kali X dx, integralkan. Maka integral GGL sama dengan integral batas 0 sampai LB omega X dx, integral terhadap X. Nah, di sini ingat rumus integral GGL sama dengan B kali omega X kuadrat per 2 dengan batas bawah 0 atas L. Masukkan batas atas dan bawah, setengah kali B kali omega kali L kuadrat min 0 kuadrat, hasilnya itu setengah kali B kali omega L kuadrat. Sehingga GGL-nya baris terakhir, masukkan angkanya, GGL sama dengan setengah kali 0,4 kali 200 kali 0,8 kuadrat, hasilnya 25,6 volt. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal, jenis soal yang berhubungan dengan konduktor yang berada dalam medan magnet, sehingga GGL-nya bisa dicari, demikian pula arus induksinya menggunakan hukum Ohm. Mudah-mudahan ini tipe soal yang disajikan dapat membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun ujian bentuk lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.